Perkenalkan, nama saya Maharani. Dan saya Alfiatus Soleha. Dan saya Muratu Hinaya. Dan saya Sinta Nuria. Di sini kami dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan sejarah tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. VOC lebih fokus kepada menguasai sumber daya alam dan perdagangan suatu wilayah jajahan. Hubungan VOC kepada penduduk lokal sebatas perjanjian kerjasama dengan kerajaan setempat. Sedangkan pemerintah kolonial Belanda tidak hanya ingin menguasai sumber dalam daya alam saja. Pemerintah kolonial Belanda juga menjadikan penguasaan lokal sebagai pegawai mereka dengan gaji bulanan. Bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial adalah Perang Jawa, perang melawan kolonial di seluruh Pulau Jawa. Salah satunya dipimpin Pangeran Diponorogo. Perang Paderi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Datuk Sati. Perang Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar. Panglima Polim, Cut Nyadin, Cut Meutia, Cik Ditiro, Teuku Imam Leubata, Leuku Cik Tunong, suami Cut Meutia. Pang Nangru dan Raja Sabil anak Mutia. Perang Bata yang dipimpin Sisi Gamanggaraja. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial banyak mengalami kegagalan karena perang masih bersifat kedaerahan. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Spanyol. Ternate Portugis melawan Tidore Spanyol Portugis tiba di Maluku pada 1512 dan menjadi bangsa barat yang pertama kali datang di Nusantara. Kala itu, kedatangannya disambut baik oleh penguasa Ternate yang tengah berseteru dengan Kesultanan Tidore. Bahkan, Sultan Ternate berjanji akan menyediakan cengkih bagi Portugis. Apabila mau membantu melawan Tidore, ketika Ternate dan Portugis tengah merintis hubungan dagang, ekspedisi bangsa Spanyol mendarat di Maluku dan membuat persekutuan dengan Tidore. Akibat kehadiran kedua kekuasaan barat ini di Maluku, dualisme antara Ternate dan Tidore pun semakin meningkat tajam hingga berujung pada peperangan. Setelah terlibat perang selama beberapa tahun, kubu Ternate ternyata lebih unggul. Perseteruan antara empat pihak tersebut baru dapat diakhiri pada 1529 setelah ditandatanganinya Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut mengharuskan Spanyol angkat kaki dari Maluku dan menyingkir ke Filipina. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Perlawanan Kerajaan Demak dipimpin Adipati Ulus, perlawanan Kerajaan Aceh yang dipimpin Sultan Iskandar Muda, perlawanan Kerajaan Ternate yang dipimpin Sultan Ba'abullah, perlawanan Kerajaan Banten yang dipimpin Fatahillah, perlawanan Kerajaan Aceh yang dipimpin Sultan Aki Muhayyad Shah. Kegagalan perlawanan terhadap Portugis disebabkan oleh strategi perang yang kurang tepat. Perang masih dilakukan secara kedaerahan. Jadi, meski peperangan dimenangkan pihak kerajaan dari Indonesia, Portugis akan menyerang lagi dengan serdadu yang lebih banyak dari segala arah. Peperangan melawan Portugis juga gagal karena ada ketidakseimbangan senjata perang, di mana senjata Portugis lebih modern yang memudahkan Portugis untuk memenangkan perang. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap Inggris. Pemberontakan Sepoy tahun 1815. Pasukan Sepoy adalah pasukan sukarela dari India yang dibawa Inggris ke Indonesia untuk membersihkan tanah Jawa dari orang-orang Belanda. Agar mereka selamat dari orang-orang Indonesia dan pasukan Belanda, maka mereka menjalin dukungan terhadap para pangeran dan dukungan keraton untuk melawan Inggris. Kaum Sepoy yang dipimpin Daukul Syekh berhasil mendekati para pangeran, khususnya Pakubuwono, dengan harapan anaknya dapat menjadi sultan di Yogyakarta dan mengkubumi menjadi penguasa Surakarta. Perlawanan rakyat Palembang tahun 1812. Perang ini disebabkan ditolaknya utusan Raffles ke Palembang yang dipimpin Richard Phillips untuk mengambil alih kantor dan benteng Belanda sekaligus hak kuasa Sultan atas tambang timah di Pulau Bangka oleh Sultan Mahmud Baharuddin. Akibatnya Inggris mengirim ekspedisi perang tahun
1812 dipimpin Mayor Jenderal Robert Gillespie menuju Sungai Musi menggunakan rakit dan perahu dilengkapi meriam dan senjata api. Kegagalan perlawanan terhadap Inggris banyak disebabkan oleh perbedaan senjata perang yang digunakan. Militer Inggris sudah sangat maju pada zaman dulu, sehingga bisa menang dengan mudah melawan senjata milik rakyat. Kesimpulannya adalah, jadi itulah bentuk perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sifat kedaerahan dan lemahnya strategi perang banyak menjadi penyebab kekalahan perlawanan. Setelah ada gerakan kebangkitan nasional, perjuangan melawan penjajah pun bersifat nasional. Rasa nasionalisme pun timbul dan rakyat mulai berjuang serentak dalam mengusir penjajah hingga akhirnya merdeka. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? Bitches on my line, and you know